Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada perayaan Bunda Maria diangkat ke surga bersama dengan Romo yang akan nanti membimbing kita membaca firman Tuhan, mencari pesan-pesan indah dari Yesus untuk kita. Hari ini kita akan ditemani oleh Romo Simon yang akan memandu kita hari ini. Romo, selamat datang. Terima kasih sudah hadir, Romo. Terima kasih, Mbak Wina. Iya. Selamat sehat, salam sehat untuk semua pemirsa. Baik, kita segera mulai ya, Romo. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Simon. Silakan, Romo. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, mari sekarang kita bersatu hati sebelum masuk ke dalam permenungan Sabda Allah. Kita mulai dengan doa pembuka terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik yang kami kenal melalui hidup, pewartaan, dan juga apa yang Yesus kerjakan bagi kami semua. Pada hari ini kami merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkau mendampingi kami dan menyempurnakan hidup kami tidak setengah-setengah, melainkan dengan keseluruhan jiwa dan raga kami, Kau terima, Kau muliakan bersamamu di surga. Kami mohon semoga hari raya ini memberikan kepada kami sukacita besar, sehingga kami dikuatkan karena perayaan ini. Kami, Ibu Maria manusia, kami juga manusia, kami mendapat teladan yang sangat konkret dari apa yang kami rayakan pada perayaan kali ini. Semua doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Antifon pembuka, suatu tanda besar tampak di langit, seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sedangkan kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Bacaan pertama dari Kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, dilanjutkan bab 12 ayat 1 sampai 6a dan 10b. Pada waktu itu aku melihat bait Allah di surga terbuka dan tabut perjanjian kelihatan di dalamnya. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kemudian nampak pula suatu tanda lain di langit, seekor naga merah yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dengan 7 mahkota di atas kepalanya. Ekor naga tersebut menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit, lalu mencampakkannya ke atas bumi. Adapun wanita tadi sedang melahirkan seorang anak. Lalu naga itu berdiri di hadapannya, hendak menelan putranya segera sesudah dilahirkan. Wanita itu melahirkan seorang putra yang akan memimpin segala bangsa dengan tongkat besi. Begitu lahir, anak itu dihadapkan kepada Allah di atas singgasananya. Lalu wanita itu lari ke padang gurun. Di sana ia menemukan suatu tempat yang telah disiapkan Allah baginya. Kemudian aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan, dan pemerintahan Allah kita. Telah tiba kekuasaan Raja yang diurapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur. Permaisuri berdiri di sisi baginda, berhiaskan emas. Permaisuri berdiri di sisi baginda, berhiaskan emas. Para putri raja berarak-arak menghadap baginda.
Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Dengarkanlah, hai putri, perhatikanlah dengan baik, lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Sri Baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya, sebab dialah Tuanmu. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk. Masuklah mereka ke dalam istana raja. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 15 ayat 20-26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai anak sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah menaklukkan segala musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menggali inspirasi, apa pesan indah Yesus untuk kita. Silakan Romo, bisa kita pelajari apa dari bacaan pertama dan kedua mungkin Romo? Ya, Mbak Winda, ini kan kita sekarang Gereja Katolik sedang merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan mulia. Ini selalu saja sesuatu yang indah bagi saya, bahwa di dalam Gereja Katolik itu ada banyak perayaan dan ada banyak pesta, ya. Ada yang berhubungan langsung dengan kitab suci, dengan peristiwa-peristiwa Tuhan, misalnya saja Natal ya. Misalnya saja juga Paskah, itu kan perayaan besar. Ada hubungan langsung dari kitab suci yang kita bisa tunjuk dengan jari di situ. Memang diberitahukan kepada kita melalui wahyu, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Tetapi juga ada perayaan-perayaan yang tidak termaktub di dalam kitab suci secara langsung. Dan ini kita sebut perayaan-perayaan yang dalam perkembangan umat beriman itu muncul dari hidup, dari sejarah, dari kisah-kisah orang-orang kudus. Turun-temurun. Iya, turun-temurun sepanjang zaman. Karena orang kudus itu manusia. Dan dia dinyatakan kudus oleh gereja. Dia kudus bukan karena dirinya sendiri. Dia dinyatakan kudus, begitu istilah dari gereja. Jadi gereja mengatakan ini kudus karena hidupnya itu menampilkan sesuatu yang khusus. Maka kata khusus dengan kata kudus itu kan dekat. Kudus, khusus, ya. Ada proses untuk itu ya? Iya, jadi bahwa orang ini orang kudus karena memang gereja menyatakan dia menampilkan kepada kita bagaimana hidupnya itu secara khusus menampilkan imannya, penyerahannya, penghormatannya, baktinya kepada Tuhan. Jadi hidupnya yang dia miliki itu secara khusus dikuduskan, khusus dan dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Maka pesta-pesta mereka juga banyak. Misalnya saja, belum lama kemarin 31 Juli, kita rayakan pesta Ignatius, orang kudus. 4 Oktober kita rayakan pesta Fransiskus, dan seterusnya. Santo Santa. Santo Santa. Nah, perayaan Maria diangkat ke surga itu tipe kedua. Maksud saya itu perayaan tipe kedua menurut pemahaman saya, yang memang tidak langsung berhubungan dengan peristiwa Tuhan ya, tapi berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dari kehidupan manusia Ibu Maria namanya, yang kemudian menampilkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Nah, bagian kedua ini itu tidak langsung dari kitab suci. Ya, perayaan-perayaan yang kedua. Tetapi itu bukan berarti nggak ada juntrungannya dengan kitab suci. Itu ada juntrungannya, hubungannya dengan kitab suci. Ya, nanti kita akan lihat. Itu perayaan 15 Agustus, itu secara tradisional kita merayakan itu sebagai Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Itu sebenarnya perayaan ini berdasarkan keyakinan gereja, yang mulai secara definitif dirumuskan sebagai dogma ya, sebuah kepercayaan inti
yang dinyatakan oleh Paus tahun 1951 sebagai Paus pesta. 51 itu berarti Paus. masih Pius ke-12 ya. Waktu itu rumusannya sederhana. Dengan ini ya kurang lebih ya. Dengan ini kami menyatakan bahwa Bunda Maria yang tetap perawan dan yang dikandung tanpa noda itu diangkat ke surga, diterima dengan segenap jiwa dan raganya itu dalam kemuliaan Tuhan. Begitu kurang lebih rumusannya. Yang penting dalam rumusan ini adalah diterima itu dengan seluruh jiwa dan raganya. Itulah yang kemudian menjadi pesta Bunda Maria diterima atau diangkat ke surga dengan keseluruhan jiwa dan raganya. Fisik juga berarti Romo. Fisik juga. Nah, ini saya sebut peringatan orang-orang kudus ya. Yang tadi peringatan jenis kedua, perayaan jenis kedua. Kalau perayaan pertama kembali tadi itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa Tuhan langsung dari kitab suci. Tapi juga saya katakan tadi bukan berarti perayaan jenis kedua ini tidak ada hubungannya langsung dengan kitab suci. Khususnya peristiwa Maria diangkat ke surga. Itu ada. Maka dari itu bacaan-bacaan misa, bacaan-bacaan yang menjadi permenungan kita hari ini, itu semuanya itu terarah kepada Bunda Maria. Ya, jadi ada hubungannya dengan kitab suci tidak langsung, tetapi itu menyinggung bagaimana itu juga sebenarnya peristiwa itu mendapat terangnya dari pewartaan-pewartaan dari pesan-pesan kitab suci. Yang paling bagus itu menurut saya itu adalah bacaan kedua. Bacaan kedua itu kan intinya bahwa itu Yesus dibangkitkan sebagai putra sulung kebangkitan. Lalu Paulus mengatakan sesudah itu semua yang lain itu bisa dibacakan lebih jelas. Sesudah itu semua yang lain akan dibangkitkan juga sesuai dengan urutannya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab Kristus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah menaklukkan segala musuhnya di bawah kakinya. Itulah dia. Jadi dia yang pertama, Yesus bangkit. Yesus kan bangkit juga dengan seluruh dirinya kan, baik dengan rohnya tapi juga dengan tubuhnya. Kita ingat pengalaman Thomas kan, yang ragu-ragu apakah sungguh-sungguh ini tubuhnya bangkit kan. Lalu kepada Thomas kan Yesus mengatakan, cucukkan tanganmu pada bekas pakuku dan pada bekas lambungku, bekas tombak itu. Dan Thomas mencucukkan tubuhnya itu cocok gitu ya. Dia merasa lalu Yesus mengatakan, inilah aku sungguh-sungguh. Dan dari mulut Thomas keluar perkataan Tuhanku dan Allahku. Tapi tubuhnya tubuh mulia ya, Romo. Tubuh mulia. Tidak sama dengan yang beda tentu saja, karena kan kebangkitan itu merupakan istilahnya itu memuat pesan teologis ya. Tetapi adalah tubuh yang dibangkitkan sepenuhnya. Yesus bangkit sepenuhnya ya dengan tubuhnya dan dengan seluruh jiwanya juga. Lalu kemudian dikatakan juga dalam surat tadi, orang kemudian sesudah itu mereka juga akan ikut bangkit bersama dia. Ya, semua yang kemudian menjadi pengikut dia, yang setia kepadanya sampai kemudian Yesus nanti memenangkan kerajaan untuk dirinya. Ya, itulah dia di situ. Jadi ini cocok dengan kitab suci. Semua dibangkitkan oleh Yesus sesuai dengan urutannya. Yesus menjadi putra sulung kebangkitan, lalu sesudah itu semua yang lain akan mengikuti kakaknya gitu. Kakaknya adalah Yesus. Jadi sebenarnya ini ada juntrungannya dengan kitab suci. Ditarik lebih lanjut ini pada pengalaman Maria. Karena Maria sendiri itu adalah manusia, dan Maria itu adalah yang memang menjadi pengikutnya paling awal. Orang Kristen pertama itu sebelum ada orang Kristen yang lain yang berani percaya bahwa Yesus adalah putra Allah siapa? Ketika dapat pewartaan dari Gabriel.
bahwa anak yang kau kandung itu adalah disebut putra Allah yang maha tinggi. Kan? Yesus belum lahir, ya belum ada murid jelas yang mengikuti dia. Tapi orang yang berani mengatakan itu, tadi saya kutip dalam antifon Injil, yang berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini orang yang berani percaya bahwa yang aku kandung itu memang putra Allah. Nah, itu berarti yang mengaku Yesus sebagai putra Allah, itu pertama kali itu adalah Maria. Jauh sebelum Yesus dilahirkan. Sebelum lahir bahkan. Dan sebelum para murid yang lain mengakui itu kan. Sebelum Thomas bahkan mengatakan, engkau adalah Allahku dan Tuhanku. Ya, di situ kemudian diakui bahwa Yesus adalah putra Allah. Jadi pengalaman ini ya, itu menunjukkan bahwa manusia Maria itu mengalami yang sama. Gereja mau mengatakan bahwa dengan pengalaman kebangkitan, orang itu tidak setengah-setengah Allah. Bukan Allah membangkitkan hanya rohnya, tetapi badannya itu hancur. Enggak. Roh dan badannya itu diterima oleh Allah dalam kemuliaannya. Maka dari itu, ini merupakan sesuatu yang kabar sukacita. Itu janji dari Allah bahwa setiap orang itu yang percaya kepada Yesus, atau juga seperti Maria mengungkapkannya dengan imannya, di situ akan mengalami janji Allah bahwa dia akan diterima sepenuhnya jiwa dan raganya. Ungkapan untuk itu adalah keyakinan gereja bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Berarti penuh. Keselamatan itu penuh. Keselamatan itu utuh. Keselamatan itu mencangkup seluruh kemanusiaan kita. Sama seperti manusia itu tubuh dan rohnya, dan merupakan satu kesatuan. Begitulah Maria, tubuh dan rohnya, manusia seperti kita, itu diterima Allah masuk ke dalam keselamatan kekal. Romo, itu dia. Ini menarik Romo, ketika Romo bilang, jadi semua, tadi kan Yesus adalah anak pertamanya, lalu kita ini kalau kita memang hidup benar dengan beriman, kita juga jadi adik-adiknya, ikut juga diselamatkan, utuh gitu ya, jiwa dan raga. Pertanyaannya, apakah berarti kalau kita, kan sekarang ketika orang meninggal, tidak selalu lalu dimakamkan, kebanyakan karena keperluan mungkin satu dan lain hal, mungkin tempat dan lain-lain, fungsional, akhirnya dibakar. Nah itu apakah lalu jiwa dan raganya bagaimana Romo? Nah ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan lebih lanjut yang membuka refleksi ya. Namanya refleksi terhadap apa yang disebut itu keutuhan manusia. Ya, keutuhan manusia itu kan sebenarnya kalau ada tubuh dan kalau ada roh. Ya. Jadi kesatuan ini, kita utuh itu kalau kemudian ada roh kita ya, yang spiritual, tapi juga tubuh kita yang kelihatan begini. Ya. Tentu saja kalau orang meninggal, kita tidak masuk ke dalam pengertian tubuh dalam arti yang bisa dilihat begini. Ya. Tapi kitab suci memakai istilah tubuh mulia. Pakai istilah tubuh juga menarik, tapi tubuh mulia berarti dibedakan dari tubuh jasmaniah. Ya, tubuh jasmaniah ini bisa hancur, dan tubuh mulia itu tidak hancur. Itu menurut keyakinan Paulus. Maka dari itu tetapi tubuh tetap ada, tidak diingkari, karena keselamatan manusia itu penuh. Dan kalau manusia disebut penuh itu kalau dua-duanya itu kelihatan. Memang kalau kemudian kita masih terikat pada tubuh ini ya, kita berada dalam istilahnya dalam ruang dan waktu. Artinya saya sekarang berada di sini, saya tidak ada di Jogja. 2 minggu lalu saya berada di Pulau Samosir, berarti tidak ada di Jakarta. 2 minggu lalu tidak ada di Jakarta, tetapi ada di Samosir. Sekarang saya ada di sini, minggu depan saya berangkat ke Jogja. Itu kan ruang dan waktu, itu ada kalau kita hidup sekarang ini, masih dalam tubuh yang kelihatan begini. Tetapi kalau kita kemudian meninggal, itu kan sudah di luar itu. Sehingga istilah hari, berapa hari, kemudian ada 4 hari, itu kan menjadi relevan atau tidak itu?
Kalau kemudian seolah-olah tidak berlaku lagi untuk itu. tidak berlaku lagi. Nah, maka dari itu ada dimensi lain yang memang tidak kita bisa samakan dengan dimensi sekarang. Kita bilang 4 hari yang lalu berada di sini sekarang, besok tidak ada di sini, besok tiga hari yang lalu, sekarang, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan ruang dan waktu. Itu tidak terjadi pada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal berada dalam keabadian. Udah terlepas lagi dari ruang dan waktu. Sehingga kita bisa menyebut tadi, oh itu kalau 4 hari lalu meninggal, itu jenazahnya disemayamkan bagaimana. Itu kan pertimbangan kita yang berada masih di dalam dunia. dimensi ini. Ya. Untuk orang meninggal kan menjadi tidak relevan karena dia sudah lewat atau di luar ruang dan waktu itu. Itu pertama. Terus kedua, apakah berarti tidak ada tubuh juga? Ya, ini menarik ini. Ada sebuah penyelidikan khusus yang sebenarnya muncul dari dari di luar kitab suci, tapi dari dunia pengalaman yang diamati oleh para ahli spiritual, ahli psikologi, ahli neurologi, ahli saraf ya. Tapi untuk itu mungkin kita masuk ke dalam bagian berikutnya kah? Boleh, nanti Ya. kita tahan dulu, kita endapkan dulu karena tadi Romo sudah bilang tidak ada ruang dan waktu. Jadi kita endapkan itu dulu, nanti yang untuk soal tubuh kita bahas lagi di yang sesi berikutnya ya Romo. Betul. Baik, sahabat Rohani Katolik yang terkasih, kita istirahat sejenak, kita endapkan dulu apa yang telah disampaikan oleh Romo bahwa kita semua akan diselamatkan utuh jiwa dan raga. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini pada Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Masih bersama dengan Romo Simon dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun mau sharing iman, silakan di-email ke orkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 334438. Tadi di sesi yang pertama kita sudah mendapatkan dari Romo Simon bahwa kita akan diselamatkan utuh jiwa dan raga. Mari kita sambung lagi, apa sih pesan indah lagi yang lain dari Yesus untuk kita? Silakan Romo. Ya, terima kasih saudara pemirsa. Itu pesan intinya melalui perayaan Maria diangkat ke surga. Itu adalah bahwa kalau Tuhan menyelamatkan, Dia tidak menyelamatkan setengah-setengah, melainkan menyelamatkan manusia sepenuhnya. Jiwa, raga, tubuh, roh ya. Dan Maria itu kalau dinyatakan dia diterima diangkat ke surga dengan roh dan jiwa raganya, di situ mau dikatakan Tuhan yang sama itu akan memberikan keselamatan kepada kita sepenuh-penuhnya sama seperti Dia memberikan kepada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu adalah simbol gitu atau wakil yang oleh gereja kali ini dinyatakan diangkat ke surga, memberitahukan kepada kita bahwa kita pun akan mengalami yang sama. Maka dari itu penting untuk kemudian melihat Maria juga sebagai teladan iman. Itu maksudnya. Baik Romo, terima kasih. Boleh kita lanjut yang bacaan Injilnya ya Romo? Silakan, ada inspirasi apa Romo? Ya. Nah, bagaimana kemudian keselamatan penuh itu dialami nanti ya, janji Allah ya. Itu kan tentu saja bukan berarti tidak ada hubungannya dengan keadaan sekarang ya. Keadaan sekarang juga ikut kemudian menjadi unsur penting yang menjadi pemenuhan janji Allah berikutnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah tubuh kita sekarang juga roh kita seluruhnya itu mau dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan atau tidak ya? Maria itu dalam bacaan Injil memberikan kepada kita teladan bagaimana roh dan tubuhnya, jiwa dan raganya dipakai untuk
Misalnya saja tadi dalam bacaan Injil dikatakan mengunjungi Elizabeth itu yang sedang hamil tua. Jadi dia menempuh perjalanan jauh, dalam bacaan Injil dikatakan, untuk bersolidaritas dan membantu Elizabeth dalam keadaannya yang sedang hamil itu. Jadi di sini kelihatan bahwa tubuh itu juga berharga, juga bernilai. Yesus sendiri kan mengalami peristiwa inkarnasi. Inkarnasi peristiwa masuk ke dalam daging, ke dalam tubuh. Ya, berarti tubuh sendiri punya nilai. Allah sendiri melihat tubuh itu bernilai untuk proses inkarnasi, atau juga untuk Ibu Maria ketika dia itu diangkat ke surga dengan tubuh dan badannya, dengan rohnya. Maka dari itu tubuh juga punya nilai. Maka dari itu mau dipakai apa tubuh itu supaya bernilai? Itu misalnya tubuh bernilai kalau dipakai untuk misalnya saja orang lain dibantu melalui cara berada kita. Kalau kemudian saya tidak memikirkan diri sendiri, tetapi terlibat dalam pembangunan komunitas. Misalnya terlibat juga dalam nasib orang banyak. Ya. Kemudian juga apa yang saya pakai dengan tubuh ini kupakai juga untuk membantu orang lain. Ya. Itu semua cara-cara yang diperlihatkan oleh Ibu Maria tadi. Kalau di dalam Injil dikatakan dia pergi mengunjungi Elizabeth melintasi pegunungan Yudea. Di situ kelihatan bahwa tubuh yang sudah dipakai untuk membantu sesama dan untuk kemuliaan Tuhan ini, tubuh ini juga yang akan dimuliakan. Tubuh yang sama ini akan kemudian mengalami diterima oleh Allah nanti. Yeah. Jadi percaya kepada kebangkitan badan atau percaya kepada tubuh manusia yang nanti kemudian oleh Allah diselamatkan, bukan saja jiwanya, tapi tubuhnya, itu menurut saya mengungkapkan suatu keyakinan fundamental bahwa Allah yang samalah yang bukan saja menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada dengan seluruh tubuh dan roh kita, tetapi Allah yang sama juga akan menyempurnakan sepenuhnya kita dengan jiwa dan raga kita. Allah yang pada waktu itu, pada awal dunia ciptaan, itu menciptakan kita dari ketiadaan, dia juga yang pada akhirnya membawa kita pada kesempurnaan penuh. Ya, maka Allah yang Alfa dengan Allah yang Omega sama. Allah yang tidak membimbing kita setengah jalan, melainkan membawa jalan kita, jalan Maria, jalan hidup kita masing-masing yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah Bapa, ini juga yang disempurnakan kelak. Jadi menarik ya ini ya, bahwa kredo itu dimulai dengan kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu kan kredo mulai di situ. Tapi juga kredo berakhir dengan aku percaya akan kebangkitan badan. Kebangkitan badan itu eksplisit disebut. Jadi bukan saja roh, tetapi juga kebangkitan badan. Jadi ini sebenarnya kan satu paket lengkap. Percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk saya ini dengan badan saya, lalu juga aku percaya akan kebangkitan badan. Badan disebut akan dibangkitkan. Inilah dia, tentu saja dalam istilah Injil ini adalah badan yang mulia. Bukan badan kita yang bisa hancur sekarang ini. Tetapi Allah yang sama itu, yang tidak membimbing setengah jalan, melainkan konsekuen sampai kesempurnaannya diberikan oleh Dia. Awal dan akhir. Semua yang mengucapkan kredo dengan percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu, dia boleh tenang pada akhirnya mengatakan kredo percaya kepada kebangkitan badan. Itu. Sangat indah, Romo. Jadi kayaknya Romo tadi bilangnya dari awal kita diciptakan, tetapi kemudian juga akhirnya kita dijemput lagi seolah-olah ya Romo, udah disiapkan lagi gitu, penuh. Lalu kemudian tadi Romo kasih gambaran tentang Maria yang menggunakan badannya untuk, meskipun saat itu kan dia juga lagi hamil. Orang hamil kalau suruh jalan berapa kilo itu katanya kan ya Romo, kalau
kalau kita ibaratkan Jakarta tuh sampai mana gitu katanya. Tetapi dia tetap menggunakan tubuh fisiknya itu untuk membantu orang lain, yang Kak Romo tadi katakan bersolidaritas. Betul. Berarti di awal kita diciptakan dengan tubuh yang Allah berikan pasti baik. Lalu kemudian di tengah ini berarti kita harus seperti Maria itu tadi ya Romo ya. Iya, harus mengisi dengan ya sesuatu yang tadi Romo katakan, untuk pengembangan komunitas, untuk hal-hal yang membantu orang supaya lebih baik, supaya lebih bahagia. Pokoknya ada 1001 cara untuk mewujudkan kebaikan dengan dan melalui tubuh kita. Ya. Dan karena itu kita berharap bahwa suatu saat juga tubuh yang sama ini, tubuh yang mulia maksud saya, dalam bentuk yang lain, itu nanti oleh Allah diterima. Ya, itulah Maria diangkat ke surga. Dia menjadi contoh yang sangat jelas dari keyakinan Kristiani yang seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi kita diingatkan bahwa saat kita mengisi kehidupan kita ini dengan tubuh fisik tubuh fisik kita tetap punya arti untuk kemudian disempurnakan lebih lanjut oleh Tuhan yang sama. Iya. Ya. Jadi ketika kita mungkin malas, ayo rapat mungkin lingkungan, mungkin disuruh jadi ini, jadi itu, kita ingat bahwa ya memang capek mungkin ya Romo ya, mungkin kadang kan seringkali nggak ada waktu, pulang kerja udah malam, tapi harus ingat ini ya Romo ya, Maria aja yang hamil. Pembangunan komunitas, ya, solidaritas. Iya. Sangat indah Romo. Mungkin ada kesimpulan kita bisa menggabungkan Romo dari seluruh bacaan ini, pesan untuk kita selama kita mungkin menggunakan tubuh fana kita ini Romo. Silakan. Ya. Saudara pemirsa, gereja dengan pesta Maria diangkat ke surga, dia mau mengatakan satu kebenaran iman yang penting, bahwa yang menciptakan kita dengan segala keutuhan ini, menciptakan Maria juga, itu adalah Allah. Maka Allah yang sama itu nanti akan melakukan juga kesempurnaan untuk kita. Dia yang awal, yang membuat kita ini dari ketiadaan menjadi ada, dia yang sama juga akan membawa kita pada kesempurnaan itu. Maria diangkat ke surga, itu adalah keyakinan gerejawi akan Allah yang sedemikian itu. Allah Alfa adalah Allah Omega. Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Allah yang sama juga nanti akan membangkitkan kita sampai pada kebangkitan badan kita. Allah yang konsisten dan konsekuen membimbing kita tidak setengah jalan, melainkan membawa kita sampai pada kepenuhannya. Janji Tuhan itu diberikan pada Anda, diberikan pada saya, diberikan kepada setiap orang, dan Ibu Maria itu adalah pribadi yang mengimani itu dan yang menjalankan apa yang dia imani. Semoga itu menjadi juga cara kita bertindak selama hayat di kandung badan. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Kita diingatkan untuk tidak lelah untuk menjadi Romo ya, wakil-wakil Kristus kah, atau ya yang tadi Romo katakan membuat cinta Kristus, cinta Allah itu bisa dialami oleh setiap orang. Ya. Gitu. Baik. Tugas kita dengan tubuh ini adalah bagaimana kita dengan tubuh bergerak ini, itu cinta Tuhan, cinta Allah itu bisa dialami oleh setiap orang juga. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasinya. Baik, mari kita tutup dengan doa penutup dan nanti mohon berkat Romo, silakan. Terima kasih, mari kita berdoa, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas kebersamaan yang boleh kami alami pada kesempatan ini. Pada kesempatan kami merenungkan hari raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kami Kau kuatkan ya Tuhan melalui pribadi manusia, Bunda Maria itu, bahwa Engkau mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yaitu manusia yang lemah disempurnakan.
manusia yang cacat dipulihkan, manusia yang mengalami kekurangan itu Kau jadikan semakin baik. Kami mohon semoga melalui peristiwa ini, kami dikuatkan untuk memanfaatkan, untuk menjalankan anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami dengan tubuh, dengan roh kami, agar bisa kami pakai bagi kemuliaan-Mu dan bagi kebaikan semua orang. Karena ya Tuhan, Engkau menghendaki bahwa kami itu tidak hidup dari diri kami sendiri, melainkan juga hidup untuk orang lain. Maka kuatkanlah kami dalam tekad ini untuk memelihara diri tubuh ini begitu rupa, tetapi juga untuk memberikan perhatian pada kebaikan semua orang. Mohon kuatkan kami pada waktu kami lemah, mohon hibur kami pada waktu susah, dan mohon beri kami pengharapan pada waktu kami merasa banyak pintu seakan-akan tertutup untuk kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, khususnya saudara pemirsa yang mendengarkan pertemuan dan pembicaraan ini, diberi berkat, kekuatan, perlindungan, rejeki dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, untuk diingatkan bahwa kita harus memberikan cinta kasih Tuhan pada sesama. Semoga Tuhan memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih untuk kesediaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.